Siapa punya anak perempuan? Angkat tangan. Masya Allah banyak. Masya Allah. Siapa punya anak laki-laki? Ibu. Yang punya anak laki dan perempuan? Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak juga ibu nggak turun-turun tangannya. Perempuan, laki perempuan. Jadi begini. Kalau ibu mau ambil hatinya anak perempuan, karena sekali lagi tadi perempuan itu putih-putih mata nih, putih-putih. Coba ibu saling lihat temennya, coba kanan kiri, coba kasih lihat gini. Yang putihnya bu, yang putih-putih mata. Ya ini nih. Nih. Ada kelihatan nggak ya di video ya, di TV? Bisa kelihatan nggak ya? Di TV yang lain kelihatan tidak? Jadi putih-putih mata, perempuan lebih lebar. Ini yang menyebabkan perempuan senang kalau bicara lihat wajah atau tatap mata lebih lama dibanding laki-laki. Ya, tuh. Maka kalau ibu mau ambil hatinya anak perempuan, gampang. Teori parenting banyak sekali. Saya takut kita lupa malah. Ya. Ingat satu ini. Setiap anak perempuan bicara, langsung lihat wajahnya. Ibu misalnya sedang pegang HP. Kemudian anak perempuan ibu bilang, "Bunda, aku mau bicara." "Oh iya nak." Taruh. Terus langsung lihat mukanya. Angguk-angguk sedikit bu. Walaupun ibu tidak mengerti. Itu anak perempuan merasa bahwa ibunya memperhatikannya. Ya. Misalnya? Tapi kalau ibu atau seorang istri sedang chatting dengan suami, ya, kemudian anak perempuan, "Bunda, aku mau bicara." Ini sama suami ya. Maka bilang dulu sama anak perempuan, "Sebentar nak, ibu jawab chatting ayah 2 menit." Karena anak perempuan sejak kecil dia harus tahu bahwa seorang istri kalau berhadapan dengan suami dan anak, dahulukan suami. Tapi kalau yang chatting siapapun, bukan suami atau bukan ayahnya anak kita ini, taruh saja dulu. Lihat dulu matanya sebentar, itu nggak lama, 10 menit paling dia cerita, 15 menit. Baru pegang HP lagi. Siapa pernah punya pengalaman, anak perempuan bicara, ibu pegang HP. Terus anak perempuan gini, "Bunda, lihat aku." Ada? Iya. Karena memang perempuan tidak suka disambi memang. Ya. Begitu juga, seandainya sedang bicara dia, kemudian telepon berbunyi, dan itu dari suami atau ayahnya ini, angkat dulu. "Sebentar nak, ayah telepon, 2 menit ibu angkat." Nah, oke. Anak saya hafal itu. Tapi kalau orang lain yang telepon, kita sedang bicara sama anak perempuan, nanti saja angkatnya. Anak perempuan akan merasa ibuku luar biasa. Itu dia akan ingat terus. Ingat terus. Sampai sini bisa paham ya? Iya. Tapi anak laki-laki tidak kuat kontak mata. Karena putih-putih matanya sempit. Maka kalau bicara sama anak laki, tidak perlu ribut soal mata. Karena banyak ibu-ibu bicara sama anak laki, "Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda." Sama seperti saya dulu. Saya punya anak 5 bapak ibu, ya ibu-ibu, 4 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Dulu belum ngerti ilmu ini padahal sudah dokter. Bicara sama anak laki, apalagi anak pertama, itu anak pertama kasihan kadang-kadang ya. Iya, ibunya belum banyak belajar. Nama anak laki saya karena ayahnya orang Jawa, 4 itu pakai bahasa Jawa. Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Itu orang Jawa artinya laki-laki. Ya, yang bungsu perempuan dikasih nama Ragil. Ya. Lanang kecil lucu, kasihan ya kalau saya ingat-ingat. Lanang, "Ya ibu, ibu mau bicara nak?" "Ya bu." Dia senang kan? Dia lihat muka saya. Rupanya laki-laki cuma tahan lihat muka, tatap mata 5 detik saja. Saya tidak tahu padahal sudah dokter. Saya bicara panjang lebar, lihat terus matanya. 5 detik pertama dia lihat saya, setelah lebih dari 5 detik gayanya begini. Anak laki kan?
Saya sudah dokter tapi belum tahu ilmu ini. Marah. Lanang yang sopan, kalau bicara lihat muka ibu nak. Dia lihat muka saya lagi. Saya ngomong lagi. Lebih dari 5 detik. Goyang. Lanang yang sopan, kalau bicara lihat ibu nak, lihat mata ibu nak, lihat. Akhirnya setengah jam cuman lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat. Nggak ada isinya ceritanya. Sekarang nggak begitu. Karena saya sudah tahu. Kalau mau anak laki, sewaktu ibunya bicara dan dia lihat muka kita, kita tidak usah lama lihat muka dia, cukup 5 detik saja. Maka saya setelah itu setiap menasihati anak laki, karena banyak, setiap anak waktu saya nasihati pasti saya mencatat. Lanang, itu nggak sampai 5 detik, ya Bu. Minggu depan ibu tambah uang jajan. Saya tulis. Waktu saya menulis, dia lihat muka saya. Begitu. Ya. Jangankan anak laki-laki, bapaknya juga begitu. Banyak istri-istri tanya sama saya, Bu Aisyah, saya jengkel sama suami saya. Kenapa Ibu? Sebab kalau saya bicara, dia lebih senang lihat HP-nya daripada lihat muka saya. Ya Bu, sama? Iya. Karena laki-laki cuma kuat 5 detik dilihat oleh istrinya. Lebih dari 5 detik, dia akan lebih senang lihat tembok daripada lihat istrinya. Apalagi kalau istri bicara sambil terus lihat matanya. Ya begini istri. Kan istri sering gitu kan? Ayah. Lihat terus mukanya, kemudian ditambah lagi kita ngomong soal duit. Wah, abak tahu nggak sekarang apa-apa mahal. Itu laki-laki lebih senang lihat lantai. Paham ya Bu? Akhirnya saya rubah supaya romantis. Karena laki-laki tidak suka ditatap lebih dari 5 detik, kemudian perempuan senang dilihat wajahnya. Ya, nggak tahu ini, mudah-mudahan kelihatan gambarnya. Ini ada gambar suami istri. Ya. Jadi kalau bicara sama suami Bu, ibu tapi tidak boleh lebih dari 5 detik. Setelah 5 detik, ibu tunduk. Ya, ini kita hitung ya nih. Ini istri sama suaminya nih, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Iya. Saya setelah tahu ilmu ini, saya ikut-ikut sama suami. Saya tatap cuma 5 detik dia. Ayah, aku mau bicara. Dalam hati hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu tunduk. Jadi gini ayah. Dan sewaktu saya tunduk, saya tahu suami lihat aku. Ketahuan. Iya. Atau seolah-olah ambil nasi. Ya. Ayah. Terus dalam itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gini ya, bulan depan Bu Isa ke Palangkaraya ya, gitu. Jadi saya tahu, dia lihat aku. Itu perempuan, begitu. Ya, iya. Bisa Bu begini Bu, kira-kira. Tapi ibu kalau mau pakai cara tunduk begini, pastikan ibu dalam keadaan cantik. Jangan rambut lagi aut-autan, muka pucat, koyok di leher, baju daster robek-robek, terus ibu sok-sokan mau jadi begini abah. Saya takut suami ibu kaget. Astagfirullahalazim, sudah tambah tua istriku. Ya Bu, jadi di rumah harus tetap cantik. Minimal pakai lipstik Bu, minimal pakai lipstik. Kalau perlu lipstik yang sampai subuh merah terus. Ibu tahu lipstik itu apa? Lipstik Arab yang hijau. Siapa pernah pergi umroh? Oleh-olehnya lipstik Arab. Itu kalau saya mau tidur pakai itu Bu. Itu dia tidak pindah ke spray, enggak. Dicium suami pun dia nggak pindah. Tapi sampai subuh merah merona. Karena kadang-kadang beli lipstik bikin kayak gitu. Kapan-kapan ke Palangkaraya lagi saya bagi ibu-ibu nih. Tapi pakai ya. Nah, kalau sekarang karena belum jadi didoain dulu ya. Pakai lipstik. Kenapa begitu? Otak laki-laki.
Otak laki-laki, Ibu. Masya Allah, saya juga sering cerita itu di media sosial bahwa di tengah otak sini, coba pegang dulu Bu, pertemuan antara dua alis naik ke atas. Nah ini kalau dibor ke dalam ada bentuk segitiga. Mohon maaf, ini dikasih namanya pakai bahasa Latin. Maaf ya, disebutnya hipotalamus. Hipotalamus. Ayo ulang Bu. Hipotalamus. Masya Allah. Keren nih, dari majelis taklim Ibu bisa bahasa Latin. Sini hipotalamus. Allah yang ciptakan. Para ahli saja karena yang pertama menemukan orang Latin dikasih nama bahasa Latin, tapi itu Allah ciptakan di sini. Segitiga. Ya. Apa bedanya? Perempuan ada, laki-laki ada. Bedanya ukuran hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan hipotalamusnya. Ya. Nah. Sehingga apa? Sehingga laki-laki punya peran beda dengan perempuan karena hipotalamus itu. Apa fungsi hipotalamus? Mungkin ada teman sejawat dokter di sini, teman-teman perawat yang juga belajar ini ya. Hipotalamus banyak fungsinya, tapi kita hafalkan 4 saja kalau kita mau jadikan keluarga kita itu surga dunia dan surga akhirat insyaallah. Tapi dihafal ya Bu. Sudah dihafal, diamalkan, boleh? Oke, 1. Hipotalamus pusat menjaga keamanan. Karena laki-laki lebih lebar, maka secara fitrah laki-laki lebih jago menjaga keamanan ya dibanding perempuan. Menjaga keamanan apa? Kalau dia sudah menikah, dia menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi. Kalau suami yang berperan di pemerintahan, dia juga menjaga keamanan masyarakatnya, menjaga keamanan negaranya. Itu jago laki-laki memang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pelindung perempuan karena Allah kasih ya hipotalamusnya lebih lebar, lebih besar. Paham sampai sini ya? Ya. Untuk itu, laki-laki yang menjadi suami memang selalu ingin dilihat sebagai pahlawan, sebagai hero. Ini yang sering banyak di era sekarang kita tidak mengerti ya, karena perempuan juga sudah banyak punya kegiatan merasa bahwa kita ya setara, sama. Setara secara ya hak belajar oke, hak bekerja oke, hak menjalankan ibadah, tetapi laki-laki selalu ingin dianggap istrinya pahlawan. Saya baru tahu tahun 2006. Nikahnya 92. Sudah jadi dokter saat itu, baru tahu. Setelah tahu, supaya suami saya merasa jadi pahlawan, saya pakai cara begini nih Bu, mudah-mudahan menginspirasi ibu-ibu. Setiap dia pulang, saya lihat dari jauh gitu, lihat mobilnya, terus dalam hati, ya Allah, pahlawan aku datang. Itu satu. Ya, itu satu. Kedua, ini juga makanya laki-laki selalu ingin istrinya minta izin. Karena dia melindungi. Karena hipotalamus lebih jago, pintar. Kemanapun bergerak, walaupun dia nggak tanya, kita laporan duluan. Saya sudah di sini, saya sudah di sini, saya sudah di sini, saya sudah di sini. Tadi malam juga saya sudah sampai hotel, saya tulis saya sudah di hotel begini-begini. Tapi namanya laki-laki ya, dia cuman baca saja, tidak dibalas, status online. Kalau nggak ngerti, itu bisa jengkel lagi tuh. Cuman karena mengerti, oh barangkali dia sudah habis kata-kata. Sabar, insya Allah habis sholat subuh dia balas. Betul, habis sholat subuh dia balas. OKEY, tetap. Paham ya Bu? Ini juga yang mendasari kenapa laki-laki di rumah selalu ada ingin kursinya sendiri, kursi kerjanya sendiri, kursi makannya sendiri, dan tidak boleh sebetulnya diduduki oleh orang lain walaupun bukan dia minta. Tapi bawah sadar ini kepengen dibikinkan adab seperti itu. Saya baru tahu 2006. Dulu saya sembarangan saja kursi suami boleh duduk, setelah 2006 oh nggak bisa. Kalau ada tamu duduk di kursi makan suami saya
Saya baik-baik ngomong sama tamu, Pak, maaf, ini kursi suami saya, Bapak sebelah situ ya. Oh baik dokter Aisyah, maaf saya nggak tahu. Iya makanya saya kasih tahu. Bahkan anak-anak saja kalau duduk di situ, anak laki-laki kan 4 nih, kakung, nah ada yang namanya kakung kan, jangan duduk situ nak, kursi ayahmu nak. Nanti kalau kau besar juga sudah dapat kursi juga kau ya. Oh iya gitu. Suatu ketika saya tidak tahu kalau suami saya ada di belakang saya mempertahankan kursinya. Wah, iya, jangan duduk situ nak, kursi ayah nak, pindah nak. Oh, tanya di belakang. Pas saya nengok, ayah. Dia senang, tapi muka rata. Walaupun mukanya rata, saya tahu dia senang. Dari mana? Hidungnya kempes-kempes. Jadi saya tahu itu, oh laki-laki senang dikasih begini. Piring sendiri, gelas sendiri, sendok sendiri, garpu, pokoknya peralatan dia sendiri. Kalaupun sama ya berdua yang sama. Sudah bisa begitu ibu? Yang sudah lanjutkan, yang belum mulai. Karena otak laki-laki seperti itu, ya. Karena ingin dianggap pahlawan, ya. Bukan sok-sokan, bukan. Cuman gara-gara itu juga mereka sering egois. Karena tidak tahu. Karena dia merasa istrinya kenapa tidak menganggap dia pahlawan, ya.